Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Fitri, dengan NPM 2270164416048. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya untuk UTS di mata kuliah Algoritma Paralel yang akan membahas tentang RAM. Langsung saja, arsitektur paralel komputer. Nah, arsitektur paralel memungkinkan eksekusi banyak proses atau instruksi dijalankan secara bersamaan atau paralel untuk mempercepat pemrosesan data. Nah, jenis arsitektur sendiri terdiri atas 4. Yang pertama SID atau proses tunggal, data tunggal, SIMD, instruksi tunggal, dan data jamak, misalnya GPU. Lalu ada MISD, ini jarang digunakan. Lalu ada MIMD, instruksi dan data jamak digunakan di superkomputer. Lalu tipe memori sendiri ada 2. Yang pertama adalah shared memory dan juga distributed memory. Inti dari Parallel Random Access Machine atau PRAM. Nah, model PRAM sendiri digunakan untuk mendesain algoritma paralel. Nah, model ini mengasumsikan bahwa semua proses dapat mengakses memori secara bersamaan tanpa delay. Nah, karakteristiknya tersendiri adalah proses paralel, satu memori global, lalu juga bisa mengakses data secara serempak. Nah, tipe akses sendiri ada terdiri atas 3, IREO, CREO, sama CRCW. Untuk algoritma PROM sendiri, di sini yang pertama adalah parallel reduction. Nah, tujuannya sendiri adalah menjumlahkan seluruh elemen dalam array menggunakan beberapa prosesor secara bersamaan. Contoh array yang di sini saya gunakan, contoh kasusnya adalah list A 86732541. Nah, di sini setiap langkah akan menggabungkan dua elemen hingga hasil akhir. Lalu di sini kita menggunakan rumus waktunya itu adalah logaritma n, efisien dengan prosesor paralel sendiri. Berikut adalah pseudocode parallel reduction. Nah, di sini ada sum EREW-PROM. Di sini kita akan menginput datanya sendiri. Nah, di sini ada initial condition, listnya itu kita masukkan data yang tadi, yang ini, yang di list 86732541. Lalu final condition-nya akan kita dapatkan setelah mulai dari sini. Nah, spawn-nya sendiri ini akan memunculkan proses paralel sebanyak yang kita masukkan. Lalu di sini akan dianalisis datanya. Di for 1 to log n atau logaritma n itu, kita akan melakukan logaritma menggunakan langkah penggabungan. Nah, untuk IF1 mod sampai dengan N21 tambah 2J, N itu mengatur agar tidak terjadi konflik memori, yaitu karakteristiknya IREW sendiri ya. Lalu di sini akan kita analisis hasilnya yang A2I sampai dengan 2J. Nah, ini elemen-elemen ini akan dijumlahkan secara bertingkat dalam pola seperti binary reduction. Nah, ini langkah-langkah berdasarkan pseudocode-nya sudah saya sederhanakan agar mudah dipahami. Di sini kita akan masukkan listnya 86732541. Nah, 8 tambah 6 adalah 14, 7 tambah 3, 10, 2 ditambah 5 adalah 7, 4 tambah 1 adalah 5. Ini 14, 10, 7, dan 5 ini adalah list kedua. Lalu kita akan jumlahkan juga 14 tambah 10, 24, lalu 7 dan 5, yaitu 12. Lanjut list selanjutnya, 24 tambah 12, hasil akhirnya adalah 36. Di sini adalah gambaran pseudocode yang biasanya digunakan oleh komputer untuk menghitung, menjumlahkan 8 nilai tadi. Dengan hasil yang sama, yaitu adalah 36. Lalu kita masuk ke algoritma PRAM selanjutnya, yaitu adalah prefix sum. Nah, tujuannya adalah menghitung jumlah kumulatif array. Nah, di sini akan menggunakan contoh. Yang pertama adalah A 31425. Nah, prefix sum-nya adalah 3, 4, 8, 10, dan 15. Nah, ini hasil akhirnya. Di sini kan kita terapkan dalam pengurutan dan filter data. Ini akan dilakukan dengan struktur pohon biner yang terbalik. Dapat dihitung dalam waktu logaritma n dengan n prosesor. Ini sama seperti yang paralel tadi ya. Hampir sama. Nah, ini adalah pseudocode-nya untuk prefix sum. Nah, prefix sum sendiri sama juga. Kita akan memasukkan initial condition-nya, lalu final condition-nya kita akan mulai. Spawn-nya juga sama seperti paralel tadi untuk memunculkan proses paralel sebanyak-banyaknya. Sebanyaknya sebenarnya sesuai dengan angka yang kita input tadi ya. Lalu di sini akan kita cari lagi. Nah, for J sama dengan logaritma 1 juga sama. Itu sama seperti paralel juga. Lanjut, hasil A1-nya itu juga elemen-elemennya ini akan dijumlahkan secara bertingkat dalam pola binary. Di sini akan saya
jelaskan langkah-langkah yang lebih sederhana berdasarkan pseudocode tadi. Kita akan masukkan iterasi J-nya yang itu sama dengan 0. Nah, P1, nah P2, P3, P4 itu sesuai dengan list-nya. Yang pertama yang akan menghasilkan 1 ditambah 3 sama dengan 4, lalu, P2 itu juga akan, kita hasilkan hasil akhirnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8, lalu P3 yang akan menghasilkan 2 ditambah 8 sama dengan 10, lalu P4, yang akan menghasilkan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, kita akan mendapatkan hasil dari, list yang tadi adalah 3, 4, 8, 10, dan 15. Nah, ini bisa dilihat dari hasil akhirnya 3, 4, 8, 10, dan 15. Kita akan masuk ke algoritma problem selanjutnya yang itu adalah pre-order tree traversal. Nah, tujuannya sendiri adalah menelusuri simpul pohon biner secara pre-order secara paralel. Contoh pohon binarnya sendiri di sini saya menggunakan A, B, C, D, E, dan F. Ini pohon binarnya ya. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah bentuk catch list, tanda arah turun naik, hitung posisi produk dengan suffix sum. Ini adalah pseudocode-nya. Nah, pseudocode-nya sendiri itu uh, kita akan cari ya. Nah, di sini dalam transfer tree-nya, nah, with direction up down. Ini tuh sebenarnya up down itu tuh kita cari dari seperti ini, saya jelasin. Kalau kita tidak bisa membacanya ini ya. Nah, W ini yang down, W sama dengan 1. Kalau misalkan up itu adalah kebalikan dari down. Jadi, intinya kalau ini for all PI, kalau misalkan I-nya itu down, maka hasilnya akan 1. Kalau misalkan hasilnya ILS, nah itu akan 0. Seperti itu, sederhananya. Di sini kan saya, jabarkan apa tadi yang dari pseudocode tadi. Nah, di sini edge-nya tadi dibuat dari proposal pohon. Langkahnya dari 10 langkah. Edge yang pertama adalah A dengan B. Itu adalah turun. Bobotnya 1. Ingat kalau down itu adalah turun, itu adalah 1. Kalau misalkan naik itu adalah 0. Lanjut yang B turun ke B ke D itu apa? Itu turun. Itu 1. Saya contohkan aja di angka yang ini tadi. Nih, A dan B. A dan B itu turun, berarti dia 1. Kalau misalkan contohnya aja ke uh, B ke A gitu, itu berarti naik. Naik adalah 0. Nah, mudahnya seperti itu. Lalu B dan D turun itu 1, bobotnya 1. D dengan B itu adalah naik, bobotnya 0. B dengan E itu turun, bobotnya 1. E dengan B itu naik, bobotnya 0. B dengan A itu naik, bobotnya 0. A dengan C itu turun, bobotnya 1. C dengan F itu turun, angkanya 1. F dengan C itu naik, bobotnya 0. C dengan A itu naik, bobotnya 0. Nah, di sini kita ini sederhananya aja. Sama seperti ini, cuma ini rangkumannya yang saya buat. Bobotnya 1, 1, 1, 0. Ini A dengan B itu 1, B dengan D itu 1, D dengan B itu 0, dan seterusnya. Ini kalau mau sederhananya seperti ini. Ini hasil akhir rangkumannya. Nah, dari pre-order yang dihitung tadi, yang dari jumlah bobot total age-nya itu tadi, kita menggunakan suffix sum untuk melihat hasilnya. Nah, di sini note A, B, C, D, E, F. Sorry, A, B, C, A, B, D, E, C, F. Nah, di sini posisi pertamanya, prefix sum-nya apa. Ini sebenarnya kita diurutkan sih, biar lebih mudah untuk dibacanya. Nah, hasil label ordernya yang ini intinya prefix sum-nya tadi, 1, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, ini label per ordernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya tadi setelah kita menggunakan suffix sum, hasilnya adalah 1, A-nya itu 1, B itu 2, D itu 3, E itu 4, C itu 5, F itu 6. Lanjut ke algoritma peram selanjutnya adalah merging to shortlist. Nah, tujuannya setelah ada penggabungan dua list terurut menjadi satu dengan membagi tugas ke setiap prosesor untuk menentukan posisi akhir dari elemen melalui pencarian biner. Nah, contoh kasusnya sendiri adalah list A dan juga list B. List A sendiri adalah 1, 3, 5, 7, dan list B sendiri adalah 2, 4, 6, 8. Tujuannya sendiri adalah menggabungkan kedua list menjadi satu list yang juga terurut. Nah, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan mencari nilai C-nya ini ya.
Ini ada berikutnya, yang untuk setiap elemen yang A1, A1, AI. Kita cari berapa banyak elemen dalam B yang lebih kecil dari AI tadi dengan menggunakan binary search. Nah, di sini ada rank A. Kita akan cari binary search-nya. Kita akan bandingkan dengan B itu kecil yang mana. Harus A lebih kecil dari B dan seterusnya. Begitu juga dengan rank B dan juga rank C untuk mendapatkan nilai C tadi gitu. Ini adalah langkah-langkah berdasarkan prosedur yang tadi. Nah, ini untuk list A 1357, untuk binary search-nya terhadap B. Jadi A dengan B itu tercocokkan, yang B sendiri adalah 2468 menghasilkan rank A 0123. Ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Karena kan nggak kayak gini sebelumnya gitu kan. Nah, ini kita combine dengan menggunakan binary search tadi. Misalkan list A dengan list B, 1 dengan 2, besaran mana gitu. 0 elemen, B-nya lebih kecil. Oh, sorry. Lalu kita cocokkan juga 3 dengan 2, besaran mana? Besaran 3 otomatis. Lalu juga 5 dengan 4, besaran mana? Ya, otomatis besaran 5. Dan selanjutnya, 0, 1, 2, 3. Nah, hasil akhirnya ini posisi C. Posisi C sendiri, ini sebenarnya turutan dari A dan B. Nah, A-nya sendiri adalah 0, yang menghasilkan 1. B-nya sendiri 0, menghasilkan 2. A-nya 1, yang menghasilkan 3, B-nya 1, yang menghasilkan 4, A-nya 2, menghasilkan 5, B2 menghasilkan 6, dan A3 menghasilkan 7, dan B3 menghasilkan 8. Itu hasil akhirnya. Nah, makanya bisa menghasilkan angka turut dari list C tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini lanjutan langkahnya tadi. Sebenarnya ini untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, posisi akhir itu akan di posisi akhir elemen X dalam array gabungan itu akan dihitung sebagai pos X atau posisi X-nya itu di mana. Nah, indeks sama dengan itu adalah indeks di list asal plus jumlah elemen lebih kecil dari list lainnya. Nah, tulis ke C secara paralel karena setiap elemen tahu posisinya di mana. Semua penulisan ke array C bisa dilakukan serentak atau exclusive write cocok untuk real time. Nah, ini adalah gabungan listnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.